Yo 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 yo, kembali lagi bersama kita di Nyongpung Channel. Kali ini kita akan membahas chapter yang baru di chapter 1121 dengan judul Pasang Surut Sebuah Era. Ya, dimana kita berlanjut masih di Egghead ya, dengan keramaian, kehebohan di Egghead. Para kapal sedang kacau ya, dimana Luffy dan Jelly Bonnie sedang berhadapan dengan Gorosei Saturn ya, itu yang dengan berwujud laba-laba ya, atau kalajengking. Laba-laba ya. Mereka cukup sengit ya dengan Luffy menghantam Gorosei dengan cukup bertenaga ya, dan Gorosei cukup keteteran juga ya dia dengan hantaman Luffy dan Jelly Bonnie, di mana Jelly Bonnie dia sangat emosi sekali dengan Gorosei itu karena dia sudah membuat ayahnya dan ibunya menjadi kelinci percobaan ya. Jadi dia meluapkan kemarahannya kepada Gorosei Saturn ya, dengan pukulan yang biasa kita sebut gomu-gomu ya, itu Luffy menghantam kakinya ya. betul sekali Sampai kakinya terbuntung terbelah, dan Jelly Bonnie pun mampu mengeluarkan kekuatan seperti Luffy juga ya. Ternyata dia emang nikah ya sebenarnya, tapi nikah KW ya, tapi kekuatannya super juga. ya, meskipun si Jelly Bonnie belum tahu, dia belum secara sempurna mencoba kekuatannya ya, karena dia mungkin tidak seperti Luffy yang tahu kekuatannya ya, Dengan imajinasinya ya. Di sisi lain kita ketahui kalau Vegapunk sedang berbicara di Denden Mushi dan layar ke seluruh penjuru dunia, kalau dia menyatakan kalau di situ tentang abad kekosongan, yaitu 100 tahun abad kekosongan, yang dimana di situ juga diperlihatkan kalau banyak yang mendengar ya, terutama Marco, King, Pudding, bahkan di Pulau Langit mereka mendengar semua cerita tentang Vegapunk, membahas tentang sejarah abad kekosongan 100 tahun yang lalu. Di situ mereka berimajinasi ya, seperti Pudding berimajinasi di mana dia dibully waktu masih kecil, dan King pun memikirkan tentang rasnya yang sudah lama punah. Lalu di situ juga Marco teringat dengan Shirohige, di mana Shirohige memperlihatkan tentang atau bercerita kepada Marco tentang adanya dewa di One Piece. di tengah keributan antara Gorosei yang dihajar oleh Luffy dan Jelly Bonnie, para raksasa Elbap merasa senang ya, karena penghalang terbesar yaitu salah satu Gorosei berhasil dihempaskan ya, untuk sementara waktu. Dan tiba-tiba di atas langit terlihat kapal Sunny Go terbang, tapi di sana Usopp dan yang lain seperti ketakutan ya, seperti mereka berpikiran akan mati ya, karena akan jatuh dari langit ya. Mereka sangat berteriak dan secara cukup bingung, apakah akan seperti apa kejadian kelanjutan mereka di atas langit untuk jatuh ke bawah. Apakah akan ditahan oleh Luffy dengan kekuatannya? Kita belum tahu ya. Bisa saja kapal Sunny Go yang di situ di dalamnya ada kru Luffy, Zoro, Usopp dan yang lainnya, bisa saja dibantu oleh Luffy maupun pasukan Elbap ya, yang menahan kapal tersebut agar tidak jatuh ke laut. Dan di satu sisi, dan di detik-detik akhir cerita ini, Vegapunk terus melanjutkan pembicaraannya ke seluruh dunia, karena rahasia-rahasia di dunia One Piece ini sudah hampir ditemukan ya. Takdir dunia ini sudah ditentukan oleh siapapun yang menemukannya, dan dilihat banyak terpampang ya para Yonko
para pasukan revolusi, mereka yang apakah salah satu mereka yang akan menemukan One Piece di dunia One Piece? Karena kita ketahui kalau terpampang tokoh-tokoh One Piece ini ada Marin, ada Yonko, ada penjaga suci ya, maupun revolusi. Ada Im Sama juga, namun di sini agak menarik ya. Ada siluet yang hitam di mana dia menggunakan pedang. Siapakah dia? Apakah dia kembaran Seng yang banyak oplopers bicarakan kalau Seng itu mempunyai saudara kembar? Ataukah orang yang berbeda atau legendaris, atau bisa saja itu adalah The Rock Sebek? Mungkinkah? Kita tunggu ceritanya minggu depan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.